Oke, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Susyung Hengki. Hari ini kita Malam. kembali eh, dibimbing oleh Susyung Hengki, ya, mempelajari lagi, mempraktekkan lagi, ya, mengulik-ulik lagi mengenai minds of a matter. Ya, nah untuk singkatnya saya serahkan kepada Susyung Hengki. Oke, makasih Bu Huleng. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Selamat malam. Jumpa lagi. Sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol dan sharing, kita latihan dulu ya, nafas seperti biasa ya. Ya, Semuanya udah terbiasa ya untuk nafas. Supaya tidak mengganggu, saya stop video saya, khususnya untuk saya, supaya nggak ini. Yuk, kita mulai sama-sama cari posisi duduk yang rileks. Kita berhitung, tarik nafas, terus hembuskan sesuai dengan hitungan. Semuanya udah pernah ya, jadi nggak perlu dijelasin secara detail ya. Kita 5 tarik nafas, kembungkan perut, dan hembuskan nafas, kempiskan perutnya. Yuk, kita mulai sama-sama, paling tidak 50 hitungan deh ya. Yuk, kita mulai. In, 2, 3, 4, 5. Tahan. Out. 7, 8, 9, 10. Tahan. In. 12, 13, 14, 15. Tahan. Out. 17, 18, 19, 20. Tahan. In. 21, 23, 24, 25. Tahan. Out. 27, 28, 29, 30. Tahan. In. 32, 33, 34, 35. Tahan. Out. 37, 38, 39, 40. Tahan. In. 42, 43, 44, 45. Tahan. Out. 47, 48, 49, 50. Oke, kita stop dulu. Relax, Bapak Ibu sekalian. Yuk kita mulai sesinya dengan saya share screen dulu ya. Sebentar. Gimana sejauh ini ada yang mau di-sharekan dulu sebelum kita masuk ke topik pembahasan kita? Ini lebih ke sharing ya. Belum ada. Kalau nanti ada, di-interrupt ya. Oke, yuk oke, kita mulai. oke. Sip. Oke. Jadi pertemuan hari ini sebenarnya, jadi pertemuan hari ini sebenarnya lebih ke materi yang bukan hampir sih, sudah masuk ke mendekati terakhir sebenarnya. Nah, itu yang nanti kita ulang-ulang terus deh, mulai dari awal lagi dan segala macam. Nah, topik yang saya bahas hari ini sebenarnya judulnya reframing, bukan you ya, your mind. Reframing tuh nanti kita bahas ya. Reframing tuh apa sih sebenarnya? Nah, mengingatkan lagi nih, masih ingat ya, gajah. Kita selama beberapa sesi yang lalu kita belajar untuk mengendalikan gajah kita dengan banyak hal, dengan dijinakan dulu. Setelah dijinakan, kita udah mulai ngarahin nih gajahnya sedikit demi sedikit. Kita tahu pertemuan-pertemuan lalu kita belajar untuk meditasi nyaman, meditasi tidur. Ya gajahnya sih senang-senang aja ya, diajak tidur, diajak nyaman, paling yang agak berkeringat sedikit diajak olahraga gitu ya. Tapi ini nih masih masih mengarahkan gajahnya untuk yang gajah suka. Gajah tuh subconscious mind. Jadi masih sesuai dengan yang diinginkan. Nah,
pertemuan hari ini kita lebih mengarahkan gajahnya untuk satu tugas tertentu. Kalau misalnya kayak masih ingat, saya kasih contoh gajahnya di Waikambas ya, di Lampung. Ini gajahnya sekarang diminta untuk bawa kayu sedikit demi sedikit, mindahin barang sedikit demi sedikit, main apa, pokoknya ada sesuatu yang kita mau arahkan. Nah, balik ke reframing dulu, ini sekedar jadi reframing itu sebenarnya adalah konsep di dalam psychology ya. uh, saya nggak, memang dalam bahasa Inggris saya ambil ini dari Chat GPT terus terang, karena saya menganggap bahwa apa kata-kata atau definisi yang dibilang di Chat GPT itu AI, artificial intelligence itu cukup bagus. Nggak usah dibahas semuanya, tapi saya cuma mau menggarisbawahi yang warna biru itu ya. Jadi istilah reframing adalah sebenarnya uh, peralihan atau perubahan kognitif yang mengubah perspektif sebenarnya dari fakta yang ada, itu yang biru ya. Jadi kognitif tuh kalau waktu itu kita pernah bahas tuh conscious mind, pola pikir kita. Apa yang diubah sebenarnya? Sebenarnya yang diubah adalah dengan membuat perspektif yang positif. Itu baris paragraf yang kedua ya. Situasinya sama, kondisinya sama, tapi angle-nya kita ubah, reframing. Nah, itu yang disebut dengan reframing di dalam psychology. Ini secara teoritis dulu ya. Nah, sekarang kita dikit-dikit dulu nih. Apa sih kegunaan reframing buat kita? Sebenarnya reframing yang tadi saya katakan itu mengubah kognitif cara berpikir. Misalnya kalau kita ngelihat, jadi mengubah cara berpikir ya terhadap satu kejadian. Kita pernah dengar kan, kalau ada hujan, orang akan bilang, aduh capek deh ini hujan, kita nggak bisa kemana-mana. Tapi kita ubah kognitif cara berpikirnya bahwa hujan tuh enak loh, kita udah lama nggak hujan, sekarang hujan jadi seger, ngehirup udara yang seger lagi kayak gitu. Jadi kejadiannya sama, targetnya sama, cuma cara berpikirnya aja yang berbeda ya. Nah, yang kedua, mengubah cara berpikir itu sebenarnya mengubah reaksi tubuh dengan cara berpikir yang baru. Jadi kalau tadi mengenai hujan, kalau kita bilang, aduh hujan capek deh, nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya apa? Tubuh kita memunculkan reaksi, ya udah males, ya udah tidur lagi gitu. Tapi kalau misalnya kita melihat dari sisi yang lain bahwa oh ini seger loh, jadi tumbuhan jadi hijau lagi, terus kita jadi lebih lebih fresh, lebih segala macam, itu maka mengubah reaksi tubuh yang tadinya mungkin males di awal cerita yang tadi, yang kedua jadi lebih bersemangat karena menghadapi situasi yang baru. Nah, sama dengan rasa sakit, rasa tidak nyaman dan lainnya yang saya masukkan di situ. Jadi kalau kita ngelihat sakit dan kita ngelihat itu sakit sebagai rasa sakit saja, maka kita reaksi tubuh kita ya udah jadi sakit gitu. Akhirnya malah makin tambah sakit. Jadi udah sakit, tambah rasa sakit, berarti tambah sakit lagi. Tapi kalau sakit dan rasa sakitnya dilawan dengan positif, maka dia akan berkurang rasa sakitnya dan mungkin akan berkurang juga sakitnya. Nanti kita lihat ya berikutnya. Tapi ini kegunaannya. Juga rasa tidak nyaman. Kalau misalnya kita yang sering dikasih contoh adalah kalau kita presentasi ya, kita merasa nggak nyaman, kita merasa gelisah atau waktu interview. Tapi kalau kita mengamini itu, ya berarti tambah nggak nyaman, tambah gelisah. Tapi kalau kita ubah cara berpikirnya menjadi positif, misalnya presentasi kita lihat sebagai satu tantangan di mana kita bisa mempresentasikan ide kita, mungkin jadi positif gitu. Dan perasaan negatif lainnya, misalnya rasa cemas, khawatir, dan sebagainya. Ini secara teoritis dulu ya, kegunaan reframing. Jadi sebenarnya mengubah cara berpikir, dari mengubah cara berpikir, reaksi tubuh juga akan berubah. Ya. Nah, kapan reframing dalam mind over matter ini digunakan? Jadi reframing itu bisa digunakan secara sendiri. Nanti saya kasih tahu gimana caranya. Reframing itu bisa digunakan sendiri atau reframing dibarengkan dengan teknik-teknik yang kita udah belajar sebelumnya. Jadi kita kan pernah calming mind, calming body, calming mind tuh kalau kita membayangkan di tempat yang nyaman, sensasi tidur, itu juga kan calming mind dan juga calming body. Itu setelah itu masuk ke teknik reframing itu boleh. Atau reframing sendiri aja sendiri juga boleh. Itu salah satu
hal yang bisa kita lakukan. Jadi reframing bisa sendiri, bisa digabungkan dengan yang lainnya. Nah, sekarang yang sebenarnya reframing itu seperti apa sih? Apa yang dilakukan dalam reframing? Jadi, reframing itu ada banyak, kalau saya boleh listkan, ada beberapa hal yang perlu dilakukan di reframing. Yang pertama, kita menggunakan kata-kata yang singkat dan positif. Jadi gini, reframing kalau cari gampangnya, mungkin tadi di awal sesi saya sempat ngobrol juga sama Ibu Leng tentang sesi yang di-share sama Sesiung Hoklai 2 minggu yang lalu tentang target. Sebenarnya yang disebut reframing adalah bisa jadi kalau merujuk ke pembicaraan 2 minggu lalu adalah target yang kita mau lakukan. Tapi targetnya itu adalah target yang nggak terlalu yang target yang kecil dan spesifik. Itu sebabnya kita menggunakan nanti kata-kata yang singkat dan positif. Jadi kata singkat dan positif itu kita ulang berkali-kali. Maksudnya kata singkat dan positif gimana? Misalnya kita minta tubuh kita sehat. Misalnya Hengki, tubuh sehat. Itu kan singkat, ya. Itu kan singkat dan itu positif. Jadi jangan pakai kata Hengki tidak sakit. Jangan pakai kata negatif. Kita menggunakan kata yang singkat dan positif. Lalu yang kedua, reframing itu tidak selalu benar dan tidak selalu masuk akal. Jadi misalnya gini, beberapa waktu yang lalu saya pernah bicara tentang ada beberapa orang yang bisa melakukan puasa setiap hari, termasuk saya juga melakukan puasa sampai misalnya 20 jam lebih. Nah, sebenarnya kalau kita di awal mikirnya kayaknya nggak masuk akal gitu. Kok bisa puasa 20 jam lebih? Nah, tapi jangan salah bahwa dengan reframing kita juga bisa lakukan itu. Misalnya, eh, saya kalau pakai kata-kata saya, Hengki kuat puasa 20 jam. Hengki kuat puasa 20 jam. Kembali lagi, kita melakukan reframing dengan kata-kata singkat, positif, memang tidak masuk akal kelihatannya, tapi sebenarnya itu bisa di-achieve. Jadi itu poin yang ketiga. Nah, poin yang kedua. Dan poin yang ketiga, ini juga yang penting, waktu pengucapan, waktu diucapkan, usahakan kita mengucapkan itu dengan fokus dan perhatian. Jadi, kita punya niat bahwa kita serius dengan target yang atau reframing atau target yang mau kita sebutkan. Jadi, kata-kata yang tadi positif itu kalau bisa diulang berkali-kali dan kata-katanya selalu sama. Dan kita harus selalu fokus dan penuh perhatian waktu ngucapin. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, ini juga yang penting, itu dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang. Maksudnya gimana? Kalau kita punya satu kata, seperti tadi yang saya katakan, misalnya, Hengki kuat puasa 20 jam. Atau Hengki, kalau tadi saya sempat share beberapa waktu belakangan ini, saya sering bersin-bersin dan menyebabkan saya agak sedikit pilek waktu bersin. Yang saya lakukan adalah Hengki uh, apa pilek hilang, Hengki pilek hilang, tubuh sehat. Nah, kata-kata ini hanya perlu diulang-ulang terus-menerus kapanpun kita punya waktu. Jadi waktu kita lagi mandi, kita ucapkan dalam hati. Waktu kita lagi sikat gigi, kita ucapkan. Waktu kita mau tidur, kita ucapkan. Waktu kita lagi santai di mobil atau nunggu apa, kita ucapkan. Biarkan aja kita ucapkan terus-menerus dan berkali-kali. Jadi salah satu kunci dari reframing adalah yang nomor 4 ini, berulang-ulang dan terus-menerus. Jadi dalam sehari kita bisa mengucapkan berkali-kali dan nggak usah bosen. Nah, yang kelima, ini juga penting, selalu masukkan kata-kata ini dengan penuh keyakinan. Jadi kalau kita sudah bilang kita mau mengucapkan ini, jangan lagi dipikirkan, oh kayaknya ini nggak masuk akal deh, oh kayaknya ini nggak masuk akal. Jangan. Yang perlu dilakukan, kita yakinkan bahwa bahwa itu akan terjadi. Jadi jadi itu. Jadi beberapa hal yang perlu perlu jadi perhatian adalah paling enggak 5 hal ini. Di sini ada pertanyaan dulu atau ada concern dulu sebelum kita masuk ke slide berikutnya. Slide Ah, berikutnya lebih ke contoh sih. Silakan. Sesiung Hengki, ini Hmm. mau nanya, ini apa mirip yang Pono 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 itu ya? Apa? Eh, mirip, mirip. Kalau yang itu kan lebih juga mengucapkan terima kasih, sama aja Ibu, sama aja.
Cuma kalau reframing ini saya lebih menuju kepada sesuatu yang benar-benar konkret. Jadi misalnya kita punya kendala dengan tidur, kita punya kendala dengan kesehatan, kita bilang kita mau apa. Hampir mirip, Ibu. Hampir mirip. Oh, jadi kalau kita susah tidur, kita ngomongnya saya tidur lelap gitu ya. Iya, saya tulis di sini malah contoh reframing. Jadi sebutkan, jangan lupa nama. Nama pilek hilang. Nama kuat puasa sekian jam. Nama tidur malam yang nyenyak. Tapi jangan Oh, lupa kata-kata ini itu harus exact dan kita harus ulang berkali-kali. Buat saya punya 2 atau 3 contoh reframing itu bagus. Tapi ingat ya, 3 ini diulang terus-terus. Jadi mulai kita bangun pagi, waktu kita mandi, yang tadi saya bilang waktu kita sikat gigi, malah sorry, saya agak kasar. Mungkin waktu kita lagi buang air besar, nggak apa-apa, sebutin aja. Justru yang dipentingkan kan kita bilang terus kembali ya, kan kita ngomong ke yang ini, subconscious mind, si gajahnya. Itu Bu Mary. oke. Ya. Makasih ya, Susyong. Sama-sama. Nah, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan dulu? Ini Kayaknya bisa kita pakai sudah cukup buat jelas. ini bisa kita pakai buat macam-macam ya, bukan cuman untuk eh, apa ya? Maksudnya kalau kita menginginkan sesuatu, terus kita juga bisa masukin ini ya, Sesung ya. Bisa, bisa, Ibu. Jadi uh, kekuatan dari berhasil atau tidaknya itu tergantung dari pelatihan kita. Jadi kita nggak bisa lagi nyalain orang atau nyalain siapa untuk reframing ini. Apapun sebenarnya bisa kita lakukan sebenarnya. Kalau saya bilang apapun ya, ya mungkin kita juga harus reasonable ya. Tapi yang ingin saya katakan adalah kita bisa mengatur subconscious mind kita. Itu sebabnya di dalam reframing kalau bisa mungkin nggak masuk di sini ya. Targetnya tuh target-target yang benar-benar memungkinkan kita untuk diukur. Nggak mesti masuk akal, tapi terukur. Nah, eh, kita nggak cuma terbatas ke kesehatan, kita juga bisa ngomong tentang behavior kita bisa ngomong tentang kondisi kita, mungkin kita bisa ngomong hubungan kita dengan orang lain, apapun itu. Jadi bisa. Dan satu hal yang saya mau katakan di dalam reframing ini ada banyak sih versi-versi yang saya bawa sekarang ini baru dari sisi yang simpel dulu. Artinya kita lebih ke kognitif dulu loh. Kita nggak ngomongin yang lain, tapi kita dari sisi berpikir analitis aja, kita mau sesuatu, udah itu dulu. Gitu, Bu. Jadi kalau menjawab singkat dari pertanyaan Bu, ya bisa untuk banyak hal. Thank you. Siung, mau Ya, nanya dong. silakan Ibu. Eh, tadi kan saya udah telat nggak ngikutin dari Mm-mm. awal. Mm-mm. Reframing ini apa sama dengan afirmasi? Sama, sama Sama dengan ya. afirmasi, sama dengan afirmasi, Oke, sama itu aja aja. dengan afirmasi. Ya. Iya, sama. Jadi banyak yang bilang tentang ini, tentang itu. Intinya sebenarnya eh, gini, memang kalau di dalam afirmasi kan kita apa ya mengatakan sesuatu, tapi di dalam reframing ini lebih ke sebenarnya eh, mengubah persepsi kita terhadap fakta yang ada. Jadi misalnya fakta yang ada kita sakit, fakta yang ada kita pilek. Nah, kita mengubah persepsi itu. Kalau tadi persepsinya kita, jadi faktanya kita pilek, lalu persepsi kita juga pilek. Nah, sekarang kalau reframing itu mengubah kondisinya tetap pilek, tapi pola pandang kita terhadap pilek bukan pilek, tapi pileknya hilang.
Nah, waktu kita bilang pileknya hilang, maka di dalam mind kita, kita menganggap diri kita nggak pilek karena pileknya hilang. Yang terjadi, dia mengubah faktanya. Jadi sebenarnya pola pikirnya seperti itu. Jadi Ya, kalau afirmasi lebih ke ya kita mengafirmasi diri kita sebenarnya hampir mirip, cuma dari reframing lebih ke penjelasannya seperti itu, Ibu. Jadi kita mengubah faktanya nanti berdasarkan mindset yang kita punya itu. ya Siung. Kalau dalam dalam kepercayaan saya ya, Mm-mm. Kristen gitu, itu apa istilahnya mengimani gitu ya, Iya, betul, betul, mengimani. Kanan Siung. betul. Kan betul. Itu sebabnya di poin terakhir saya tulis keyakinan penuh. Kita harus jadi semua lima, paling nggak lima ini keyakinan penuh tuh harus punya di dalam diri kita. Jadi jangan lagi mempertanyakan kira-kira berhasil atau enggak ya, kira-kira berhasil atau enggak. Harus berhasil. Itu sebabnya waktu kita ulang terus-menerus, itu sebenarnya membuat afirmasi. Balik lagi ke kata-kata Ibu, ke afirmasi ke diri kita sendiri. Apa yang kita targetkan. Itu. Nah, itu sebabnya juga di dalam reframing, ini sekali lagi ya agak maju mundur yang tadi saya tulis di sini bisa digunakan secara mandiri. Jadi misalnya waktu kita lagi makan sendiri di food court, kita buat afirmasi Hengki pilek hilang. Itu kan sendiri. Atau kalau kita mau kita pakai cara yang kedua. Reframing kita lakukan setelah kita calming mind dan relaxing body. Kenapa? Waktu kita calming mind, relaxing body, kan kita udah nyaman, udah santai. Nah, waktu kita masukkan reframing, afirmasi, dan lain sebagainya itu berarti akan jauh lebih cepat karena tubuh kita dan mind kita dalam kondisi yang santai. Gitu. Ada lagi, Pak Ibu? Kalau tidak ada, uh, boleh nggak Bapak Ibu saya kasih waktu beberapa menit ya dari sekarang kita coba nggak usah di-share, nanti nggak usah di-share. Tapi kalau ada yang mau share boleh, nggak usah di-share. Tapi kalau mau share boleh, saya kasih waktu beberapa menit ya untuk Bapak Ibu mencoba memilih reframing. Ya, reframing ini berangkat dari apa yang Bapak Ibu alami kendalanya sekarang. Kalau misalnya tadi yang saya bilang, saya terganggu nih karena beberapa hari kemarin saya bersin-bersin dan terus cenderung pilek. Ya udah, itu jadi target saya. Dan ingat, kalau bisa targetnya atau kendalanya adalah yang bisa diatasi, yang kendala singkat, jangan jauh-jauh. Ya, jadi yang jangan yang terlalu jauh ya. Kalau terlalu jauh nanti Bapak Ibu akan kalau belum baru kita mulai nanti bisa membuat frustasi. Jadi sesuatu yang simpel-simpel aja. Boleh ya. Jadi 2-3 menit saya kasih kesempatan Bapak Ibu untuk coba melis kira-kira reframingnya mau apa. Pilih aja beberapa. Lalu nanti kalau udah selesai nanti kita coba hal yang lain lagi. Kalau ada yang mau share boleh. Ada pertanyaan dulu sebelum kita mulai? Nggak ada ya? Sip. Oke, yuk kita uh, coba Bapak Ibu reframing 2-3 kata. Boleh ditulis, boleh diketik di dalam WA-nya sendiri. Jadi ini yang nanti kita ucapkan, Bapak Ibu ucapkan. Dan kita coba lihat hasilnya nanti. Mungkin nggak bisa hasilnya sekarang. Silakan. 2 menit dari sekarang. Wah, saya nggak punya lagu, Bu Heleng. Hmm.
Gimana, Bapak Ibu? Sudah ada kata-kata reframingnya? Sudah ada semua Ya, ya? sudah. Sudah ya? Oke, sip. Ada berapa Bu Heleng? Hmm, sementara dua dulu. Dua. Oke, singkat ya, singkat positif ya. Sip. Ya, Yang lain ada kendala, Bapak Ibu? Saya cuma satu aja, Sosyong. Boleh, boleh, nggak apa-apa. Kan kemarin kan kebenaran kan belakangan ini lidah saya kan suka sakit, nyeri gitu. Hmm, Terus saya bilangnya, Mary lidahnya nyaman, Mary lidahnya nyaman. mm-mm. Betul. Good. Gitu aja, Sosyong. Cukup. Itu sudah cukup. Nanti tinggal kita, Bu Mary tinggal ulang-ulang itu berkali-kali ya. Dimanapun itu Iya, ucapkan itu terus, eh, nggak usah merasa capek. Good, nggak apa-apa. Sip. iya. Yang lain, Kanan, thank you Sosyong. Bu Mary dengan Bu Hilang, makasih. Yang lain ada? Sudah semua ya. yang lain Bu mau sharing? Suryani, Bu Ami, ada yang mau sharing? Bu Ria, Selamat malam, Hengki Sesyung, selamat Bu malam. Huileng, Seci. Saya kebetulan sedang batuk dan ada sedikit pilek. Jadi saya sebut tadi Ria batuknya sembuh. Begitu ya, Sesyung? Batuknya Oh, hilang aja. Ria batuknya hilang. Sehat kembali. Sehat dan fit kembali. Ria batuknya hilang. Sehat dan fit kembali. Begitu Cukup, Sesyung, saya ulang-ulang betul. terus. Betul ya? Itu Kanan ulang-ulang terus, Sesyung. betul. Kanan, Bu Ria. Ada lagi yang mau share? Ya, Pak Yongki. Boleh. Oh Ya, ya, silakan. Ya, Pak Yongki. Mungkin kalau reframing yang saya maksud mungkin apa kayak misalnya kan kalau orang-orang dulu tuh suka nasihatin jangan main hujan gitu nanti sakit kepala atau apa gitu. Pilek gitu. Ya itu kadang-kadang dulu sih dulunya saya begitu. Kena hujan dikit aja pusing sakit kepala Iya. dan pilek gitu. Nah, nah terus yang belajar yang kayak Pak Yongki bilang nih meyakinkan diri gitu. Kalau kena hujan sekarang nggak apa-apa gitu. Apa itu yang dimaksud itu Pak? Makasih banyak. Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak Adi. Tapi kalau yang sekarang saya lebih ke kalau Bapak mau take a challenge yang Bapak alami sekarang yang jadi kendala. Kalau ujian nggak jadi kendala Bapak lagi, nggak apa-apa, tinggalin aja. Tapi memang benar. Jadi kalau menjawab yang komennya Bapak, iya, kita dari kecil kan kadang-kadang dicekokin dengan itu kan, dengan afirmasi kalau tadi afirmasi bahwa kalau kan jangan main hujan loh, kalau main hujan nanti sakit kepala. Ya Iya. udahlah, kita jadi termakan itu gitu. Hujan sedikit sakit kepala, iya. Tapi kalau misalnya sekarang Bapak udah nggak mengalami itu, jangan jangan reframing lagi Pak, sayang. Energinya jadi terkuras ke situ. Jadi cari yang lain lagi, misalnya apa yang Bapak lagi nggak nyaman sekarang-sekarang ini, atau lagi mau ada presentasi, atau lagi mau mau apa, pokoknya hal-hal yang negatif aja Pak. Dan Bapak ubah itu ke jadi positif, itu sih. Oke. Ya, makasih Pak. Thank you Pak Adi. Ada lagi yang Sama-sama. lain? Ya, silakan. Ada lagi? Kalau tidak saya ada, Ami mungkin. ya silakan. Ya, siapa? Jangan jadi beban ya. Tapi kalau ada yang mau share, silakan share. Iya. Sosyong mau Ya, nanya ya, silakan. bedanya reframing sama apa tadi afirmasi? Afirmasi. Afir, Jadi apa afirmasi. Afirmasi. afirmasi itu apa ya? Sebenarnya ini cuma istilah aja, Bu Ami. Jadi Bu Mary ya. Sebenarnya Iya. hampir mirip aja. Jadi sebenarnya yang tadi saya katakan afirmasi kita
sama juga mengafirmasi diri kita terhadap satu hal. Cuma kalau yang reframing lebih terfokus pada faktanya seperti itu, kita mau ngubah pola berpikir kita. Cuma supaya nggak bingung, anggap aja sama, Bu. Intinya sebenarnya kita mau menargetkan sesuatu, itu aja. Jadi kita mau Oh, kita mau mencapai target sesuatu, tapi targetnya itu kita butuh bantuan si gajahnya. Jadi tujuannya tuh bisa banyak, bisa tubuh kita yang sakit, tubuh kita yang eh, nggak nyaman, kayak gitu-gitu, Bu. Jadi kalau nggak usah dilihat bedanya, pokoknya intinya kita mau ada target yang kita mau capai, itu aja sih, Bu Mary. Oh, iya, Mm-mm. iya, Sosyong. Ya. Nah, kalau masih ada pertanyaan boleh, tapi kalau tidak ada, kita coba dengan ini ya. Kita coba latihan, tapi latihannya dengan afirmasi yang dibarengi dengan sensasi latihan sensasi nyaman ya. Jadi kita sama-sama cari posisi yang enak, yang nyaman, posisi duduk yang nyaman, lalu kita hadirkan sensasi nyaman ya. Waktu kita hadirkan Sesyum. sensasi. Ya, silakan. Sebelumnya maaf Sesyum, Silakan saya Bu Ria. bertanya, apakah reframing ini Reframing sama dengan mengsugestikan diri kita, begitu Sesyum, kepada hal-hal yang positif? Sama Bu Ria. Mungkin Oh Memang di ya, kalau dalam Sosyong Hengki, mungkin kalau mm-mm, kita pecah ya, itu kan kembali ya. mm-mm, Framing itu memframe ya, mm-mm, membentuk ya. mm-mm, Jadi membentuk, jadi kita mengulang-ulang kembali mm-mm, ya sesuatu mm-mm. yang ya maksudnya Iya, gitu kan. betul. Jadi Iya. dengan tujuan untuk mencapai sesuatu, maka Mm-mm, kita masukin ke dalam bawah sadar kita mm-mm, secara terus-menerus. Jadi itu kan mm-mm, berulang-ulang ya, mm-mm, mm-mm, berkali-kali. betul. Mm-mm. Framing itu ya memframe gitu, Frame. apa ya Mm-mm. namanya, membuat kerangka gitu ya. Iya, iya, Jadi bisa. maksudnya kayak gitu kali ya. Iya, Jadi dengan tujuan mencapai sesuatu, maka kita memprogram diri kita secara terus-menerus gitu ya. mm-mm, mm-mm. Iya Bu, thank you. Bisa dengan penjelasan itu. Jadi ya, jadi kita ada penjelasan lain nih. Frame-nya ada, tapi kita reframing. Jadi kita buat sesuatu yang baru. Kalau yang tadinya kita Oh, sakit, frame ri-nya itu mm-mm, kembali ri-nya membuat sesuatu. membuat Oh, ri. sesuatu, betul. Oke, oke, oke. Mm-mm, betul. Jadi sudah terjawab Bu Ria. Jadi frame-nya di awal sakit pilek, kita reframing jadi tidak pilek gitu, atau pileknya hilang. Itu sih. Hmm, frame-nya tuh udah lagi pilek. Mm-mm, Frame-nya susah tidur. Kita mm-mm. reframing, Ubah. jadi Ya, mengubah kembali ya. iya, betul. Mengubah yang... Mm-mm, Mm-mm. betul, betul. Oke, oke. Sorry tadi Oke, salah. nggak apa-apa Bu. Justru memperkaya juga kan, memperkaya dari penjelasan yang sudah ada dan kita saling sharing. Thank you Bu. Hmm. Ada lagi? Kalau tidak ada, yuk kita coba dalam beberapa menit kita coba untuk sensasi nyaman. Lalu setelah sensasi nyaman, kita relax sebentar. Yang perlu kita lakukan nothing sih di dalam reframing. Kita tinggal ucapin aja santai, nggak usah, nggak usah apa, nggak usah terlalu serius. Justru dengan kita relax itu malah malah bagus. Nah, sekarang yang kita lakukan sebenarnya bukan seperti gini. Meskipun di poin kedua saya bilang reframing digunakan setelah mind over matter, calming mind, dan relaxing body. Jadi gini, uh, ini bukan siapa duluan, siapa berikutnya. Untuk poin yang kedua ya, yang kita lakukan sensasi nyaman, ya kita lakukan sensasi nyaman. Terus waktu-waktu kita masukkan kata-kata yang tadi yang Bapak Ibu udah buat. Jadi makin singkat kata-katanya,
makin sedikit kata-katanya, itu jadi nggak mengganggu sensasi nyaman. Jadi maksudnya gini, waktu Bapak Ibu lagi meditasi sensasi nyaman, kan Bapak Ibu membayangkan ada misalnya ya, kita bayangkan aja sensasi tidur lah ya. Kita ada di tempat tidur, kita merasakan udara yang nyaman di dalam ruangan, kita merasakan spray di tempat tidur kita halus, kita merasakan sepoi anginnya adem dan segala macam. Nah, waktu itu sedang dirasakan, sewaktu-waktu nanti Bapak Ibu masukkan reframing yang tadi. Misalnya yang tadi kalau saya hengki pilek hilang. Udah, hengki pilek hilang. 2-3 kali setelah itu balik lagi ke sensasi nyaman. Rasakan lagi sensasi nyaman. Terus lagi. Setelah lakukan itu nanti munculkan lagi reframingnya. Jadi ini yang saya maksud itu bukan mind over matter terus reframing, tapi waktu kita sensasi nyaman ini dimasukkan sedikit demi sedikit demi sedikit. Kita coba ya. Udah paham belum maksudnya? Jadi bukan ini dulu terus baru reframing, bukan, tapi kalau bisa kita lagi relaxing, kita lagi calming mind, kita coba masukkan reframingnya ke dalam. Coba ya. Karena kita masing-masing punya reframing yang berbeda, saya hanya akan mengguide di sensasi nyamannya aja, lalu nanti saya akan ingatkan Bapak Ibu untuk memasukkan reframingnya, lalu masuk lagi ke nyaman. Untuk sensasi nyamannya Bapak Ibu boleh menggunakan apapun, maksudnya menggunakan media, maksudnya membayangkan apapun, mau suasana tidur, suasana di tepi sungai atau di tempat yang nyaman lainnya, terserah ya. Nanti saya akan meng-guide secara general aja. Oke ya, kita mulai ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan tutup ininya. Tunggu. Saya akan tutup screen saya. Lalu, oke. Supaya tidak ini, saya juga stop sharingnya ya. Oke. Yuk, kita mulai Bapak Ibu. Kita cari posisi yang nyaman, lalu kita sama-sama relax, ya. Kita coba bayangkan posisi kita di tempat yang kita set. Rasakan rasa nyaman yang menjalar di sekujur tubuh kita. Panggil nama kita masing-masing dan hadirkan sensasi nyaman. Mulai dari ujung kepala, rasakan tiupan angin, hembusan udara yang menyentuh kepala, wajah kita, sekujur tubuh kita. Rasakan sensasi nyaman yang menyentuh indera di kulit kita. Kalau Bapak Ibu ada di dalam kamar, di tempat tidur, rasakan hembusan angin, rasakan sentuhan lembut dari selimut, baju, apapun yang mengenai kulit Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu ada di suatu tempat, rasakan juga hembusan angin yang menyentuh kulit Bapak Ibu. Rasakan itu dan katakan bahwa semua yang dirasakan oleh indera yang ada di kulit membuat Bapak Ibu merasa semakin nyaman dan semakin rileks. Semakin nyaman, semakin rileks. Sambil Bapak Ibu merasakan kenyamanan lewat kulit, sebutkan reframing yang Bapak Ibu sudah siapkan tadi. Sambil mengatakan kata-kata tersebut,
tetap juga rasakan semua kenyamanan di kulit Bapak Ibu. Sebutkan kata itu lagi, sebutkan reframing itu lagi, sambil tetap merasakan kenyamanan di sekujur kulit Bapak Ibu. Sekarang beranjak ke sensasi yang ada di hidung. Tarik nafas dalam-dalam. Rasakan kesegaran dari udara yang Bapak Ibu hirup. Baik itu udara di dalam ruangan atau di tempat terbuka, dimanapun Bapak Ibu berada. Tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan perlahan-lahan. Tarik nafas dalam-dalam. Rasakan kenyamanan yang semakin bertambah di dalam tiap tarikan nafas dan hembusan nafas Bapak Ibu. Panggil nama Bapak Ibu. Katakan bahwa semakin Bapak Ibu menarik nafas, rasa nyaman itu semakin dalam. Rasakan kenyamanan yang menjalar dari hidung, kepala, bahu, tangan, badan, semua di sekujur tubuh. Rasakan sejuknya udara yang Bapak Ibu hirup, baik dari AC ataupun dari udara terbuka. Tarik nafas lagi, perlahan-lahan. Hembuskan perlahan-lahan. Tarik nafas perlahan-lahan. Hembuskan perlahan-lahan. Setiap tarikan nafas membuat badan Bapak Ibu, tangan Bapak Ibu, kaki Bapak Ibu, semua tubuh menjadi santai, rileks dan semakin ringan. Ulangi tarik nafas, rasakan keringanan di seluruh tubuh dan kenyamanan di seluruh tubuh Bapak Ibu. Sambil merasakan tiap tarikan nafas dan hembusan nafas, ucapkan reframing yang tadi sudah dibuat. Sambil Bapak Ibu menarik nafas dan menghembuskan nafas, Bapak Ibu sebutkan kata-kata yang ada di reframing tadi. Tarik nafas lebih dalam, hembuskan. Tarik nafas, sebutkan reframing kata-kata tadi, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Sekarang coba masuk ke indera pendengaran. Coba rasakan, coba dengarkan suara hembusan angin, suara tiupan angin, entah dari AC, lingkungan sekitar, atau suara-suara dari rumput yang bergoyang, angin yang berhembus. Bayangkan bahwa semua suara yang ada membuat Bapak Ibu jadi jauh lebih nyaman, lebih rileks, lebih santai, dan lebih ringan. Coba dengarkan suara-suara itu, dan suara-suara itu membuat Bapak Ibu bertambah nyaman.
Sambil mendengarkan, sambil merasakan semua yang bisa dirasakan oleh panca indera, Bapak Ibu menjadi semakin nyaman, semakin rileks. Sambil merasakan semuanya itu, sebutkan kembali kata-kata yang ada di dalam reframing tadi. Biarkan semua yang Bapak Ibu rasakan membuat Bapak Ibu semakin ringan, semakin nyaman, dan semakin santai. Biarkan semua yang dirasakan oleh panca indera lewat kulit, lewat penciuman, lewat pendengaran, membuat Bapak Ibu semakin nyaman, semakin rileks. Sambil merasakan itu semua, sebutkan kata-kata yang ada di dalam reframing itu. Berulang-ulang. Sambil tetap terus merasakan sensasi nyaman itu. Perlahan-lahan, kita mencoba meninggalkan visualisasi tempat rasa nyaman Bapak Ibu, dan kita kembali perlahan-lahan menggerakkan jari kita, kaki kita, pinggang, kepala. Kita kembali ke kesadaran kita di depan komputer kita masing-masing. Tarik nafas yang dalam, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Lalu kita buka mata kita perlahan-lahan sambil menggerakkan anggota tubuh kita masing-masing. Relax sambil menggerak-gerakkan anggota tubuh. Kita buka mata kita perlahan-lahan dan kita kembali ke presentasi kita masing-masing di sini. Oke. Semoga nggak ketiduran. Belum, Syung. Masih sore ya, masih jam 8. Oke. Bapak Syung, Ibu sudah semua. Yes. eh, tentunya ini nggak bisa kayak barusan kita latihan terus udah tercapai ya. Hmm. Perlu Maksudnya diulang-ulang ya. udah, ya perlu diulang-ulang. Saya kan Kalau gini, kuping saya yang sebelah kiri kan kemarin ini kan masuk air terus infeksi. hmm, Sekarang kayaknya udah hampir sembuh ya, udah boleh dibilang sembuh. Tapi saya hmm, berasa kuping kiri saya pendengarannya ini jadi berkurang. Jadi hmm, kalau saya tutup kuping kanan, saya nggak denger. hmm, Hampir nggak denger gitu. hmm, Jadi saya lagi fokusin. hmm, Wileng, pendengaran kuping kiri, baik. hmm, hmm. Tapi barusan saya tes masih belum. Iya, nggak akan langsung Bu, tapi tetap ya harus. Oh, suara saya kecil ya, Bu Suryani. Iya, harus diulang berkali-kali dan kalau yang sakit fisik tetap harus ke dokter ya. Jadi jangan depend on ini. Tapi iya Bu, benar sekali bahwa ini nggak bisa langsung. Yang ini tuh agak agak eh, butuh waktu. Yang tadi saya bilang tergantung dari kekuatan kita untuk yakin bahwa ini berhasil dan nggak bisa langsung, Bu. Ini tuh bukan yang kayak tadi nyaman, kita bisa langsung dapat hasilnya nyaman. Kita sensasi tidur, kita berasa kayak tidur.
atau waktu itu masih ingat ya yang manjangin jari langsung kelihatan. Kalau yang sekarang nggak langsung, itu butuh proses. Iya, tapi saya yakin sih. Mm-mm. Waktu itu kan ada temen satu, dia dengerin eh, audionya Pak Adi Gunawan, terus dia praktekin tiap hari terhadap matanya. Mm-mm. Jadi sesudah dilakukan, dia kontak saya. Eh, sekarang dia bilang dia bisa melihat surat di handphone tanpa kacamata. Iya, Bu. Saya pikir, Iya, kok bisa ya gitu. iya, iya, Ya betul. hari ini dengan sharingnya Sesiong Hengki, saya pikir saya juga pengen, apa ya, pengen praktekin. Betul. Silakan, Bu. Silakan. Untuk penguat juga, saya nggak tahu, mungkin saya pernah sharing sebelumnya, tapi ini untuk memperkuat cerita di sini juga. Jadi sebenarnya kan tujuannya kan diucapkan berkali-kali. Tujuan diucapkan berkali-kali sebenarnya nggak lain dan nggak bukan untuk menggerakkan si subconscious mind. Kalau kita punya partner atau kalau kita mau menginstal sesuatu ke orang lain, ini juga bisa. Kayak misalnya anak saya pilek misalnya, ini juga sama. Anak saya pilek, kita nggak usah ngapa-ngapain. Yang perlu kita lakukan cuma bisikan aja. Misalnya, nak, pilek hilang. Nak, pilek hilang. Cuma itu aja, diulang 5 kali, 10 kali. Nggak sampai, jangan sampai anaknya terbangun ya. Itu juga sama. Kan sama dengan yang ini. Apa? Reframing. Kita cuma ucapkan, nggak ada apa-apa lagi. Cuma fokusnya itu doang. Katanya singkat, diulang berkali-kali, dan terus-menerus. Jadi, kalau ke anak, biasanya kalau masih kecil ya, otomatis waktu kita eh, terbangun, atau kita belum tidur, anak kita udah tidur, tinggal bisikin di kepalanya. Nggak perlu sampai terbangun. Udah. Terus nanti kalau kitanya terbangun di tengah malam, kita bisikin lagi 5-10 kali. Itu sama juga. Itu sama juga. Jadi hasilnya ada nggak? Ada. Eh, Sembuh. Malah kalau itu malah lebih cepat. Karena dia dalam keadaan yang sudah Bawah sadar. Kuat ya. bawah sadar. Udah masuk ke theta ya. Udah masuk ke theta. Yang di kita, karena kita sedang, ya kan kita lebih ke diri kita sendiri. Mungkin butuh waktu. Itu sih. Boleh Bu Heleng diteruskan. Pasti ada hasilnya Ya, kok. ya. Diniatin mau. Iya. Sesiung, mau nanya Ya, Sesiung. iya Bu Kalau Asri, tadi silakan. kan Sesiung bilang itu untuk anak ya. Mm-mm. Tapi kalau kayak kita ngucapinnya cuma di dalam hati boleh nggak? Boleh, memang dia dalam hati Boleh. aja, Bu. Mm-mm. Iya maksudnya nggak usah kedengaran di telinga anak itu gitu Oh, kan? maksud Anak Ibu harus. gitu. Ya. Mm-mm. Jadi gini, saya mencoba, ini saya yang suka coba-coba. Jadi sebenarnya ada frekuensi, Bu, waktu kita mengucapkan itu dalam hati, terutama diniatkan. Tapi kadang-kadang kan kita belum terlalu kuat untuk itu. Jadi sebenarnya banyak banyak teori yang bilang bahwa sebenarnya kita kan menyalurkan frekuensi, menyalurkan energi. Jadi waktu kita mengucapkan sesuatu di dalam hati sebenarnya juga tersampaikan. Cuma kan kita nggak tahu tersampaikan atau enggak. Seberapa kuat frekuensi kita kan kita nggak tahu. Jadi sebenarnya diucapkan lebih bagus, tapi nggak diucapkan juga bukan berarti tidak ada fungsinya. Itu sebabnya balik lagi ke topik saya sebelumnya tentang doa. Ya kan, kalau kita doa, kenapa waktu kita doa di sekeliling orang sakit misalnya, itu juga berguna. Kenapa? Karena waktu kita berdoa, mungkin kita ngucapin, mungkin kita nggak ucapin, tapi frekuensi yang terpancar tetap akan matter. Cuma kalau menurut saya, supaya efeknya lebih luas, selain frekuensi di kepala, kita juga ucapkan. Tapi kalau ditanya, sorry, kalau ditanya bisa nggak kalau dengan dalam hati aja? Ya bisa aja. Cuma seberapa efektifnya mungkin kita nggak terlalu tahu gitu loh, Bu. Kalau diucapkan kan paling nggak benar-benar terdengar oleh otaknya gitu loh, Bu.
Cuma Gitu. gini, Mm, Kak Sesyong, kalau mm, misalnya kita ngucapinnya kan tadi kayak Pak Hengki ke anaknya lagi tidur gitu kan. Saya mm, kita ngomong ya kamu pileknya udah sembuh gitu ya. Tapi mm, anaknya lagi tidur gitu kan. Nah, mm, jadi mm. dia kan nggak ngedengeran juga gitu kan. Enggak. Memang tujuannya nggak untuk didengar oleh dia, Bu, tapi didengar oleh alam bawah sadarnya dia. Oh, Jadi jangan sampai bangun ya, Bu. Kalau sampai bangun, kesian dia nanti bangun lagi, bangun lagi. ya Jadi tapi berarti biarkan. harus tetap berucap suaranya Ah, keluar gitu. betul, Oh, betul, betul. Kalau bisa ya, ya. itu lebih bagus. Tapi bukan berarti bahwa kalau ibu dengan duduk diam, dengan doa juga kan tersalurkan juga sebenarnya energinya. Ya, misalnya ngomong dalam hati gitu kan. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Boleh juga ke suami ya. Ya, Bisa, Bu. Bisa. Itu sebabnya saya selalu bilang kalau misalnya lagi ada yang sakit di rumah sakit, misalnya dalam keadaan yang dia entah tidak sadar, sorry ya, mungkin ada sedikit, entah lagi tidak sadar atau mungkin lagi sakit tapi dia lagi tidur, kita membisikkan sampai mungkin dia nggak sadar gitu ya, tapi kita bisikkan, tapi jangan cuma sekali dua kali, berulang-ulang, itu mempunyai pengaruh kok, mempunyai pengaruh buat si yang sakitnya. Jadi nggak ada salahnya untuk membisikkan itu, terutama kalau dibisikkan berulang-ulang, berkali-kali gitu loh. kanan Sesyong. Kanan. Ada lagi yang mau tanya Ada lagi mau tanya? atau mau sharing? Kayaknya tinggal dipraktekkan. Ini Oke. ini simple tapi bermanfaat ya, Sesyong. Mm-mm. Karena kita udah mulai masuk ke programming dan ini tuh sesuatu yang tadi saya bilang di awal. Kalau sebelum-sebelumnya kita masih mendirect tapi gajahnya suka. Kalau sekarang mungkin gajahnya nggak terlalu suka atau bukan nggak terlalu suka, nggak tahu sebelumnya. Kalau nyaman kan ya semua orang mau nyaman. Kalau sekarang ini sesuatu yang mungkin baru, jadi benar-benar harus harus dilatih terus-menerus supaya main kita terlatih untuk mencapai satu target. Itu sih. Ya, Mudah-mudahan berguna. Mungkin itu aja sharing dari saya. Saya kembalikan lagi ke Bu Hilek. Terima kasih. ya, makasih Sesyong Hengki. Mm-mm. Teman-teman masih ada yang mau curhat-curhat atau tanya-tanya? Si Huisen dari tadi nggak ada suaranya. Si Meyung, si Inge. Oke, Saya belum. belum ya. Oke, oke. Ya Ya. udah. Jadi kalau memang nggak ada lagi, tinggal nanti bekalnya kita bawa bawa pulang. Ya, dalam Betul. arti kita praktekkan sama-sama. Ya. Oke, oke. Jadi kita praktekkan bersama-sama dan ini saya yakin akan memberikan manfaat kepada kita ya. Apapun juga yang kita pikir itu proper, wajar, yang kita inginkan baik kesehatan dan sebagainya, ya. Tentunya ini akan memberikan satu tuntunan lah buat kita yang tadi Sesyong bilang kita reframing. Jadi ya semoga semuanya bisa berlatih dan menjadi kebiasaan kita ya melakukan Ya. ini dan memberikan manfaat kepada kita. Ya, saya kira sampai di sini perjumpaan kita malam ini. Terima kasih kepada Susyung Hengki, Susyung Hema, dan teman-teman semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa minggu depan. Selamat Terima malam. Ayo, kasih. keadaan Selamat semuanya. malam. Ya. Keadaan.
Thank you Kanan. Sesiung Hema, Sesiung Ya, Kanan. Mas Sesung ya. Oke, izin live ya. Bye. Bye. Terima kasih Kan En, Bu Huileng, teman-teman semua. Kan